Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello again everyone, it's me Sevita, and today kita juga akan melakukan suatu edukasi tambahan tentang gangguan psikologi. Tepatnya adalah gangguan bipolar. Nah, teman-teman, siapa sih yang nggak tahu apa itu gangguan bipolar? Kayak hampir semua orang udah tahu sih apa itu gangguan bipolar, dan juga secara umum tentunya. Nah, tapi kali ini kita akan membahas secara lebih spesifik apa itu gangguan bipolar, kemudian apa kriteria diagnostiknya, prevalensi, dan juga tentunya penanganannya. Nah, gangguan bipolar ini dalam DSM-5-TR yang merupakan buku panduan untuk diagnosis mental health seseorang, gangguan seseorang, itu terdiri dari dua tipe. Yang pertama adalah bipolar tipe 1 dan juga bipolar tipe 2. Oke teman-teman, jadi bipolar tipe 1 dan juga bipolar tipe 2 ini sebenarnya sama-sama merupakan gangguan suasana hati, mood, dan juga perasaan seseorang. Yang membedakannya adalah intensitas dan juga episode yang dialami oleh individu tersebut. Jadi, dalam gangguan bipolar ada 3 episode, ada episode manik, hipomanik, dan juga depresi. Yang membedakan keduanya hanyalah episode manik. Jadi, mereka yang mengalami gangguan tipe 1, bipolar tipe 1, itu akan mengalami yang namanya episode manik. Sedangkan mereka yang gangguan tipe yang kedua, bipolar tipe kedua, itu mereka nggak akan mengalami yang namanya manik. Jadi episode mereka itu hanya sampai hipomanik. Apa sih bedanya manik dan juga hipomanik? Apa beda kedua ini? Nah, jadi manik ini adalah tipe yang lebih intens, lebih tinggi daripada hipomanik. Contoh kasusnya, si A mengalami produktivitas selama 12 jam. Dia bisa multitasking, dia bisa melakukan segala hal sekaligus dan sangat-sangat bangga akan hal tersebut. Nah, sedangkan temannya si B itu juga sama-sama produktif, tapi bedanya si B ini merasa kurang. Dia bisa melakukan lebih, itu yang ia rasakan. Dan dia akhirnya memaksakan dirinya untuk bisa melakukan hal yang lebih dari apa yang si A lakukan. Bukan karena dia itu pengen sombong atau apa, tapi ia merasa sangat-sangat produktif pada saat itu juga. Nah, hal ini bisa memunculkan konsekuensi seperti misalnya kelelahan yang sangat ekstrim. Selain daripada itu, mereka yang manik, memang mengalami episode manik itu akan mengalami yang namanya psikosis, seperti halusinasi atau bahkan delusi. Tetapi mereka yang hanya sampai hipomanik, itu mereka nggak akan mengalami yang namanya delusi atau halusinasi. Jadi mereka masih stabil. Walaupun mereka ini produktivitasnya itu bisa mencapai lebih dari orang-orang pada umumnya. Nah, itulah yang membedakan keduanya, hipomanik sama manik, bipolar tipe 1 dan juga bipolar tipe yang kedua. Selain daripada itu, pada fase depresi tadi, nah tadi kan ada fase depresi juga, episode depresi. Nah, pada bipolar tipe 1, itu mereka yang depresi itu bahkan gak segan-segan akan mengambil resiko untuk melakukan hal yang lebih. Nah, keduanya ini ketika mengalami depresi, bipolar tipe 1 dan juga bipolar tipe 2, itu akan mengalami yang namanya susah makan, jadi mereka itu akan mengalami penurunan berat badan yang sangat intens. Lalu juga mereka ini susah tidur, selalu murung, memikirkan hal-hal negatif, dan juga merasa diri mereka ini nggak berguna. Nah, bahkan pemikiran-pemikiran untuk bunuh diri juga muncul. Bedanya, pada bipolar tipe yang pertama itu mereka kemungkinan besar akan mengambil resiko untuk melakukan hal tersebut seperti self-harm. Tetapi untuk bagian tipe yang kedua itu mereka nggak akan sampai mengambil resiko yang setinggi itu mereka nggak akan sampai melakukan self-harm pada diri mereka sendiri. Untuk penanganannya bisa dilakukan secara farmakoterapi dan juga secara CBT. Untuk farmakoterapi ini digunakan karena gangguan ini merupakan gangguan suasana hati tadi. Jadi, obat-obatan itu digunakan sebagai penenang agar emosi ini stabil dan gak terlalu berlebihan. Lalu untuk CBT ini berfungsi sebagai penetralisir atau pencarian alternatif sebagai ganti dari pikiran-pikiran negatif yang muncul ketika mereka depresi, agar mereka ini gak mengambil resiko yang berlebihan terhadap pikiran-pikiran negatif tersebut, seperti misalnya bunuh diri atau misalnya mikir kalau mereka ini nggak berguna dan sebagainya. Jadi CBT berfungsi untuk kognitif mereka. Nah, penanganan ini tentunya akan berlangsung sangat lama karena butuh proses yang sangat bertahap dan lambat sesuai dengan kapasitas dan tingkat bipolar seseorang. Selain daripada itu, untuk asesmen aja itu butuh waktu yang sangat lama juga. Jadi tadi kan ada 3 episode. Nah, episode manik ada itu minimal harus setidaknya muncul dalam 1 minggu. Kemudian untuk episode hipomanik itu 3 hingga 4 hari. Sedangkan untuk depresi itu minimal 2 minggu. Jadi butuh waktu yang sangat lama untuk menentukan apakah mereka ini benar-benar bipolar atau hanya moody atau bahkan mereka hanya PMS atau menstrual pada perempuan. And thank you for listening, and that's all. Thank you, bye-bye.